Uji klinis vaksin TBC M72 di Indonesia saat ini sudah memasuki tahap ketiga atau tahap final sebelum siap didistribusikan. Bukan hanya di Indonesia, 4 negara lain turut berpartisipasi dalam uji klinis ini. Lantas seperti apa perkembangan uji klinis vaksin TBC dari Gates Foundation ini kita akan bahas malam hari ini bersama Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan. Bu Wiwit, selamat malam. Apa kabar Ibu? Selamat malam Mbak Ayu, salam sehat. Salam sehat selalu. Bu Wiwit, jadi kalau kita melihat sekarang di Indonesia, di tengah masyarakat, uji klinis dari vaksin TBC ini menjadi perbincangan yang sangat hangat. Karena ada sebuah stempel uji klinis ini sebagai kelinci percobaan. Bisa Anda luruskan terlebih dahulu, apakah sebenarnya uji klinis ini memiliki efek berbahaya? Iya, terima kasih Mbak Ayu. Coba dijawab satu-satu, cerita dulu. Jadi sebenarnya uji klinik ini kan sebuah penelitian ilmiah yang melibatkan partisipan manusia yang bertujuan memang untuk evaluasi keamanan, kemudian evaluasi efektivitas, kemudian efek samping suatu obat, vaksin atau prosedur medis sebelum dilakukan secara luas. Nah, di Indonesia, kegiatan ini dilaksanakan di berbagai institusi medis terkemuka, termasuk ada Rumah Sakit Umum Persahabatan, kemudian ada Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta, ada juga Rumah Sakit Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran Unpad, kemudian Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, kita tahu bahwa saat ini uji klinis ini sudah memasuki fase ketiga dan dimulainya rekrutmen dari partisipan ini 3 September 2024 dan ini selesai di 16 April 2025. Nah, kalau tadi dikatakan kesenggol sedikit nih, katanya kayak kelinci percobaan. Enggak. Jadi sebetulnya kalau bisa diluruskan, subjeknya itu bukan sebagai kelinci percobaan. Kita kan nggak bilang uji coba, tapi dikatakan adalah uji clinical trial. Jadi si subjek ini sebetulnya diposisikan setara sama mitra kesehatan yang memang didedikasikan dirinya untuk berpartisipasi dalam penelitian si vaksin TB ini. Nah, sebetulnya juga penelitian ini sudah sesuai alur yang sudah disetujui, diawasi oleh yang namanya Komite Etik Nasional, kemudian Komite Etik setiap rumah sakit, kemudian Badan POM dan juga ke Kementerian Kesehatan. Nah, si subjek ini berhak ikut. Jadi kita kan ada si subjek ini akan diberi informed consent dulu. Dia ini sukarela, jadi nggak dipaksa, sama sekali nggak dipaksa. Boleh ikut, boleh juga nggak ikut. Nanti misalnya tengah-tengah misalnya tidak mau, kemudian mengundurkan diri juga boleh. Jadi ini sebuah kerelaan dari si partisipan sendiri. Nah, di samping itu, si subjeknya ini didampingi oleh tenaga kesehatan yang siap sedia untuk konsultasi, dan juga si subjek ini akan diberi asuransi dan kalau ada apa-apa jadi akan terus didampingi. Jadi sekali lagi diluruskan, bukan kelinci percobaan tapi setara dengan mitra, dan ini sukarela dan kita tetap memantau, mendampingi, bahkan juga membantu kalau ada apa-apa dan memberikan asuransi. Gitu. Jadi ini sebenarnya uji klinis ini mekanismenya udah standar dan juga ketat diatur sangat detail oleh banyak pihak. Ada BPOM tadi saya katakan, kemudian ada komite etik, dilakukan prosedur yang berlaku sesuai dengan yang sudah ditentukan. Oke. Gitu, Mbak. Baik, seperti kata Bu Wiwit tadi bahwa saat ini kan Kemenkes sudah memasuki masa uji klinis tahap ketiga gitu. Ada 3 tahap untuk uji klinis ini sebelum akhirnya nanti didistribusikan. Bisa dijelaskan lebih lanjut Bu, 3 tahap itu sebenarnya seperti apa? Oh iya, jadi beberapa tahapan tuh ini kan udah sampai ke yang ketiga nih ya, Ya. berarti fase yang ketiga. Nah, jadi dimulai sama praklinik. Praklinik kan dulu melalui hewan, dan jika sudah dinyatakan aman baru masuk kepada uji klinik manusia tuh fase 1. Jumlahnya terbatas antara 20 sampai 50 partisipan. Nah, kalau sudah ternyata dinyatakan bagus, masuk ke fase 2. Jumlahnya lebih banyak, sekitar
200 sampai 300 partisipan. Dan begitu sudah dinyatakan aman lagi, maka masuklah ke dalam fase ketiga. Jumlahnya lebih besar lagi, sekitar 10.000 sampai 20.000 partisipan. Nah, tahap uji klinik yang merupakan tahapan penting untuk menilai efikasi dan juga keamanan termasuk dalam proses suatu obat atau vaksin ini, pengembangan barunya mendapatkan nomor izin, dan ini itu secara luas di fase ketiganya ini. Sebenarnya fase ketiga ini saat ini sudah selesai dilakukan. Jadi si partisipan yang kalau Indonesia jumlahnya 2095 ini sudah disuntikan gitu ya di April 16 2025. Nah, saat ini kita sedang menunggu. Jadi kita nunggunya sekitar 3 sampai 4 tahun. Jadi dilihat apakah efikasinya bagus dan gitu. Nanti kalau misalnya memang bagus, maka itu akan kita tunggu. Jadi 3-4 tahun lagi sekitar 2028 gitu. Jadi tetap didampingi oleh timnya nih besar, timnya yang mendampingi besar. Ada dengan berbagai profesi. Jadi ada perawat, ada dokter ada dokter penyakit dalam, kemudian terkait sama standar yang sudah ditentukan gitu loh. Jadi kalau bidangnya, para ahli pada bidangnya, vaksin TB nasional dan juga global tadi tetap ada WHO, kemudian ada Badan POM, ada Kementerian Kesehatan. Jadi itu sebetulnya ini kita tinggal menunggu apakah si fase 3 ini yang sudah disuntikan pada 2095 orang itu efikasinya seperti apa. Oke, gitu. baik Ibu. Ini kan untuk uji klinis bukan hanya di Indonesia saja, tapi ada negara lain seperti Afrika Selatan, Kenya, Zambia, Malawi, juga menjadi tempat untuk uji klinis vaksin TBC ini. Kalau di negara lain sejauh ini perkembangannya seperti apa, Bu? Ya sama kita tunggu barengan gitu. Jadi sama-sama kan kita mulainya sama, nanti hasilnya juga akan sama-sama juga gitu loh. Jadi kita lihat nanti efikasinya seperti apa di masing-masing negara. Yang kalau di 5 negara itu kan kalau ini 13 ribuan di mana di Afrika Selatan, kemudian kalau nggak salah Kenya tuh sekitar 3.500, kalau Indonesia tuh 2.095, Zambianya tuh 800-an gitu, sama Malawi 447 gitu. Baik, Bu Wiwit, kalau menurut data dari WHO, Indonesia ini berada di posisi kedua dengan penyebaran TBC terbanyak di dunia. Jika nantinya vaksin ini sudah sesuai dengan kriteria, bagaimana strategi Kemenkes untuk menyebarkan vaksin ini, mendistribusikan vaksin ini agar benar-benar efektif menekan angka TBC? Iya, jadi kan sekarang gini dulu Mbak, ini kan lagi berjalan nih, lagi berjalan. Nah, nanti prosedur sesudah nanti kan masih 2028, jadi mungkin akan beredarnya baru 2029. Nah, itu ada tahapannya lagi. Nanti kan mencari kepinginnya kalau memang sudah oke, kita bisa memproduksi sendiri gitu ya. Karena kan sudah mendapat kepercayaan, udah ikut uji klinis dan segala macam. Jadi untuk menekan biaya kan kalau bisa memang ada farmasi yang bisa memproduksi vaksin TB tersebut, supaya kita tidak hanya beli dari luar, tapi kita juga bisa memproduksi seperti vaksin COVID waktu itu gitu. Oke, kita sama-sama berharap semoga uji klinisnya lancar dan tadi kita juga bisa menjadi produsen dari vaksin TBC ini. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami, Ibu Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan, telah bergabung di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Ibu, sehat selalu. Selamat malam Mbak Ayu.